Komunitas LGBT se-ASEAN mengumumkan akan menggelar pertemuan di Jakarta. Pengumuman ini beredar di jagat maya. Rencana perhelatan ASEAN Queer Advocacy Week, pekan pertemuan advokasi kaum queer atau penyuka banyak gender dari negara-negara ASEAN akan digelar pada 17 sampai 21 Juli 2023 mendatang. Ya, lantas pemirsa apa komentar dari MUI atas rencana ini? Langsung saja kita tanyakan kepada Ketua MUI bidang Ukhwah dan Dakwah, yaitu ada Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, MUI sudah jelas bahwa menentang adanya pertemuan tersebut di tanah air. Lantas langkah apa yang akan dilakukan oleh MUI? Saya ingin mengikuti dengan kerangka nahi mungkar. Dan nahi mungkar itu kalau fadlul ghair biyadih. Jadi kalau punya kewenangan, kita harus mengubahnya dengan tangan, dengan kewenangan tangan kita. Karena MUI tidak punya kewenangan, maka level kedua kemungkaran kita ghair bilisani, dengan lisan, dengan omongan. Maka saya mentweet, saya menyampaikan, begitu juga pimpinan-pimpinan yang lain menyampaikan, tentu meminta kepada pihak terkait yang berwenang untuk menggagalkan, berwenang untuk memberi izin, yaitu pemerintah dan aparat untuk tidak mengizinkan, agar menolak, karena ini bertentangan dengan norma Pancasila kita, ketuhanan yang Maha Esa. Itu tidak ada. Sependek pengetahuan saya, agama-agama yang memperbolehkan LGBT itu tidak ada. Begitu juga ketika kita bicara soal budaya kita, itu belum ada sebelumnya budaya-budaya kita yang memperbolehkan. Kalau Islam, itu sudah jelas. Kami juga menfatwakan tahun 2014 berkenaan dengan LGBT ini, bahkan bisa lebih bahaya daripada perzinahan. Dan buktinya sudah ada yang digambarkan dalam Al-Quran tentang kaum Lut. Nanti yang diberi azab bukan yang pelaku saja, tapi orang di sekitarnya. Maka kami melakukan nahi mungkar begini untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Sehingga norma Pancasila tidak sesuai, norma agama tidak sesuai, norma budaya tidak sesuai. Ini sudah kita menyebutnya dalam fatwa itu adalah penyimpangan atau kelainan. Oleh karena itu saya sepakat tadi dengan di Garut itu bukan diberhangus, tapi disayangi mereka. Mereka ini tidak sadar kalau itu adalah penyimpangan. Sayangi mereka sampai ada kesadaran. Kalau nanti sudah kesadaran bahwa ini adalah penyimpangan, kita bina mereka, luruskan mereka kepada jalan yang memang benar. Bahwa Allah menciptakan laki perempuan. Di dalam Islam ada khunsya memang, tetapi itu bukan diciptakan dan bukan dipelihara, tapi harus memilih dan diobati apakah dia laki-laki atau perempuan. Karena itu yang kedua kita adalah bilisani, kita menyampaikan pihak terkait, kita berkoordinasi, bahkan barangkali yang paling dekat sebagai ketua Dewan Pertimbangan kita adalah Wapres. Dewan Pertimbangan MUI adalah Wapres, itu kita akan sampaikan kepada Wapres. Kalau memang dirasa perlu, kalau ini terus memaksakan harus di Jakarta, kita ketemu dengan Presiden yang memang berwenang, mempunyai tanggung jawab bagaimana menjaga Pancasila, menjaga stabilitas sosial, dan juga kebebasan beragama. Karena tidak boleh kebebasan beragama itu merusak terhadap keutuhan atau nilai-nilai agama itu sendiri. Oke, Yai tadi kan sudah bilang akan berkoordinasi. Nah, koordinasi ini apakah sudah ada respon dari pemerintah soal hal ini? Apakah akan memban atau melarang atau bagaimana? Belum ya, kita sendiri baru kontak-kontak saja. Mudah-mudahan dengan kita bersuara di media ini sudah bisa menggagalkan dan bisa diakomodir lah oleh pihak pemerintah. Tapi kalau memang nanti ternyata belum diakomodir, belum ada reaksi di pemerintah, tentu kita ada langkah-langkah berikutnya. Sebagai shadikul hukumah, sebagai kita mitra pemerintah, kita akan menyampaikan aspirasi kita kepada pemerintah. Sebagai khadimul ummah, kita akan menyadarkan kepada umat untuk menolak, memprotes. Kita punya hak untuk bersuara, menolak hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang dasar kita, bertentangan dengan falsafah bernegara kita, bertentangan dengan agama kita. Dalam kerangka dakwah itu namanya nahi mungkar. Selain kita juga mengajak pada kebaikan untuk amar ma'ruf itu. Jadi kami sampai sekarang memang belum melakukan langkah konkret, melakukan pertemuan atau koordinasi. Kami baru merespon karena ini kita baru mendengar di media juga, tetapi memang di media tidak boleh dibiarkan. Khawatir masyarakat menganggap ini sebuah kebenaran. Khawatir dianggap masyarakat ini dianggap lumrah. Dalam fatwa kami dan seruan kami jangan sampai ini dianggap normal, yang apalagi dilegalkan. Ini harus diantisipasi sehingga mulai dari awal munculnya LGBT, kami nggak berhenti-berhentinya. Setiap muncul ya kita jawab.
khawatir ada yang salah paham atau anak muda itu ngikutin tren bahwa ini dianggap kebenaran karena isu internasional atau desakan dari luar sangat kuat tentang LGBT ini. Dan herannya kita ajak menikah baik-baik itu kan tidak kampanye amat-amat ya. Artinya kita paling cuman walimah saja gitu. Nggak ada komunitas. Bahkan mungkin kita ini dianggap legal di kita poligami dengan ikuti undang-undang. Itu pun juga tidak ada kampanye besar-besaran meskipun itu halal. Ini sudah jelas tidak halal kok dikampanyekan. Itu kan keterlaluan sebenarnya. Dalam kerangka budaya dan dalam kerangka menjaga keutuhan dan falsafah dan nilai kehidupan kita bernegara ini berbangsa yang landasan kita adalah agama karena sila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ya. Kiai, kalau seandainya acara ini jadi digelar di Jakarta, apa efeknya terhadap pelaksanaan acara ini? Ya pasti efeknya besar. Pertama adalah bagi kami umat Islam, membiarkan kemungkaran tampak dan disiarkan. Itu tidak boleh. Ada tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemungkaran yang ada lalu kita tidak ingkar. Makanya minimal kalau nanti lisan kita sudah ditutup tidak bisa berfungsi apa-apa. Minimal hati kita tidak boleh menerima bahwa pertemuan itu sebuah hal yang baik, suatu yang legal, suatu yang dibenarkan secara agama. Minimal hati. Dan itu at'aful iman, itu iman yang paling rendah. Tapi selama kami masih punya sarana bersuara, apakah bersuara berbisik-bisik kepada pihak terkait, pemangku kebijakan, aparat, dan pemerintah, atau kita bisa bicara secara yang dibantu oleh TV1 pada sore hari ini melalui media, sehingga bisa didengar oleh pemangku kebijakan, meskipun tidak secara langsung, bahwa kami menolak, kami menyampaikan ketidaksetujuan adalah perintah agama. Dan ini adalah perintah kita bernegara, di negara yang demokrasi seperti di Indonesia, adalah punya hak untuk menyampaikan suara dan aspirasi, dan kami tidak akan melakukan kerusuhan, tidak. Tetapi pemerintah harus mengerti bahwa kita harus dijaga ketenangan dan dijamin agama kita untuk menyampaikan kebenaran. Oleh karena itu efeknya nantinya bagi yang tidak ngerti agama atau orang yang sudah punya kecanduan kelainan itu menemukan momentumnya, menemukan sarananya untuk mengekspresikan. Padahal kita ingin mengajak bahwa orang yang tidak punya orientasi pada lawan jenis, atau orang yang punya orientasi dengan seks sejenis, atau orang bahkan tidak orientasi seks sejenis tapi melambai, ada ya, kalau laki-laki itu menjadi kayak perempuan, yang perempuan bagaikan laki-laki, itu disebut dengan tasyabbun nisa bir rijal dan tasyabbur rijal bin nisa, itu sudah haram dan kita harus menyampaikan kepada publik, apalagi sampai melakukan umpamanya seperti naudzubillah min dzalik ya, seperti halnya sodomi. Itu di dalam kerangka Islam itu tidak kalah, bahkan lebih berat ya hukumannya daripada perzinahan itu yang kita sudah jelas dilarang di Indonesia. Oleh karena itu ini penting untuk kami suarakan untuk memastikan bahwa agamawan, ulama, ustadz itu punya kepedulian terhadap bangsa.